Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama kita hormati, kita banggakan Ketua Bankor IKSJ yang diwakili oleh Waketum Ustadz Rosandi. Jadi kalau beliau berpidato rasanya mendengarkan Ustadz, karena memang beliau Ustadz. Jadi rasanya kita mendengarkan tausiah, bukan mendengarkan pidato. Ya Ustadz ya. Alhamdulillah hadir bersama-sama kita pada hari ini, dan kebetulan juga nginap, ini luar biasa Ustadz. Dia yang kami hormati Ketua IKM Kabupaten Karawang, yang juga sudah pernah ke Lumintay, luar biasa. Mudah yakin ya beliau pernah ke Lumintay, kiranya memang disampaikan dia pernah ke Lumintay. Alhamdulillah. Lata Calik Kampauan. Indah Pak, indah, sejuk, dingin. Ambo pernah membawa rumah istri ke Lumintay. Waktu itu ada gotong royong pembukaan jalan Bungo ke Pelangkahan ke Kabupaten Solo, ke Kampung Pak Izam. Setelah melihat pemandangan di sana, minggu setelah itu ada kegiatan di masjid. Beliau menyampaikan orang mampu kalau Lumintay mau ikutin aja. Alhamdulillah, negeri di atas awan yang sampai hari ini terjaga keindahannya. Dan yang kami hormati Asisten Administrasi Pemerintahan Sektako Pak Irzam. Aku mewakili karena tugas Pak Irzam itu termasuk salah satu batas kota, dan insya Allah batas itu aman karena beliau mewakili dari Solo. Jadi sebarang awak Lumintay itu kampung. Sepilah menjadi warga Solo. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan kakanda kami Haji Nasrullah. Kami menyampaikan kakanda kami Pak Haji, kami bertemu Pak Haji ke sebelum pilkada, dan jauh sebelum pilkada kami lah bertemu. Artinya kami lah bersilaturahmi. Makanya beliau menyampaikan kami kok beradik kakak. Jadi tidak ada lah jadi wali kota pun tidak ada protokoler, karena merasa badun sana. Ambolah makan di rumah beliau di Siko. Ambolah pernah lo ke rumah yang di Lumintay, dan Pak Haji lah pernah lo ke rumah Boy yang di Telawi. Jadi lah rasanya lah lengkap. Nah, cuma ada yang lo Pak Haji ke rumah dinas yang lo kan. Beserta seluruh jajaran pengurus KLS yang baru kita lantik pada hari ini. Kemudian Dewan Penasehat kalau tidak salah yang duduk yang pakai kerudung biru itu ya Pak ya. Bu Nur Hayati, kami ikut seperjuangan Bapak Ibu sekalian, karena sama-sama pernah menjadi anggota DPRD dan di partai yang sama lah, sesuai dengan jilbab yang dipakai dari Ibu Nur Hayati. Nah itu dulu. Tapi itu pengalaman periode 2004 ya Bu ya, 2004-2009 aku masuk di tengah jalan. Kemudian yang kami hormati Ketua Pemuda sekaligus Ketua Pelaksana. Kemudian yang kami hormati seluruh nenek mama, Bundokan Duang, dan seluruh dunsana kami warga Lumintay yang ada di perantauan hadirin undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dan rahmat. Salawat beserta salam ini disampaikan pada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersyukur kita pada malam hari ini berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Dan kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah kegiatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini adalah pengukuhan
kepengurusan IKLS periode 2023-2026. Mau kaget tak lagi waktu Pak Janas menyampaikan untuk pengukuhan kepengurusan. Biasa periodisasi kepengurusan itu 2 periode. Bupati, wali kota, gubernur, presiden di Indonesia apa aturannya untuk menjabat kepengurusan 2 periode. Tidak bisa 3 periode. Petang ada rencana yang di pusat ingin 3 periode ribu orang karena melanggar undang-undang. Kiranya kita di Lumindai membuat regulasi aturan itu boleh sampai berapa periode. Tadi Pak Janas menyampaikan namun saudara tidak ingin leren. Tapi begini Pak Ji, namun menangkap begini. Organisasi yang waktu itu kan organisasi sosial kekerabatan. Rencana-rencana kita yang merantau. Artinya kita punya payung untuk secara kebersamaan. Dan alhamdulillah organisasi itu memang berjalan untuk memayungi seluruh warga kita. Jadi mungkin keinginan dari kawan-kawan dari Dunsana Sadoya itu adalah sebagai pemersatu. Jadi Pak Haji hadir di sini sebagai ketua atau sebagai pemersatu. Karena Bapak Ibu sekalian telah menjadi tren di tengah-tengah masyarakat. Banyak organisasi-organisasi itu yang double-double. Dulu pernah ada PSSI, setelah dilantik ada yang tak setuju dibuat PSSI tandingan. Iya Pak. Nah, dulu ada partai A, tadi buat partai tandingan. Berarti nilai ketokohan dan nilai pemersatunya tidak ada di organisasi itu. Alhamdulillah di IKLS itu yang masih tinggi. Tadi disampaikan dari Ketua IKM, kita di masyarakat Minang di perantauan itu rata-rata punya ikatan keluarga, ikatan warga, dan ikatan yang punya kekerabatan yang kuat. Kalau bindai macam itu, bukan berarti yang bukan berada di sini, karena kegiatan itu kita lakukan secara bersama-sama. Duduk sama roda kita di masjid, dan ini menunjukkan silaturahmi yang tinggi. Kalau tidak, aku yakin loh, Dunsana kita di Lumindai untuk menyewa gedung membuat pengukuhan itu bisa, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena itu kalau dilakukan berjarak. Nah ini menunjukkan apa yang kita buat oleh pendahulu kita. Masjid ini kita manfaatkan untuk berbagai hal. Tadi yang masih Pak cerita Pak Ji. Pak Ji yang dulu waktu 2019 kemarin teras mengkolo nak dole. Sebelum 2018 sampai kemarin ruangan masjid kalau sekadar boleh masih ada tiang yang di dalam. Ini tiap tahun berkembang. Artinya memang semangat kita untuk bersama-sama untuk membangun kebersamaan di tempat ibadah ini memang luar biasa. Dan kita telah berhasil menjadikan rumah ibadah ini termasuk salah satu aktivitas kegiatan kita sehari-hari dalam rangka memakmurkan masjid, memakmurkan rumah ibadah. Itu sesuai dengan pesan Nabi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita flashback ke belakang, gunanya rumah ibadah masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat. Harus kita makmurkan dengan seluruh aktivitas-aktivitas kita untuk memersatu kita. Bayangkan Nabi dulu sebagai kepala pemerintahan, juga kepala pemerintahan merencanakan perang saja di masjid. Seluruh aktivitas memungut zakat di masjid. Dan alhamdulillah itu dilakukan dari Dunsana kita yang di Lumindai yang lebih Kerawang. Ini luar biasa. Nilai ini yang tidak didapatkan oleh IKA atau ikatan-ikatan keluarga lain. Dan itu harus kita pertahankan, Pak. Yang baik kalau lah banyak kas IKLS, itu berubah tempe itu leh dari gue di gedung di Jakarta yang cari yang nggak mewah, kurang 4 nilai. Besaran seperti itu. Itu adalah tempat kita. Itulah bukti kebersamaan kita. Itulah bukti kita berusaha. Kita berusaha kan ada berantau. Jadi Pak Haji rasanya kalau Pak Haji menolak untuk jadi kepengurusan, nggak cocok rasanya. Karena tugas kepengurusan itu adalah kolektif kolegial.
Cuma saran dari Pak Haji tadi kalau bisa, tentu kepengurusan kok kalau bisa jangan berjalan sendiri. Struktur yang ada dipenguruskan itu tentu kita manfaatkan dengan baik. Dan juga kita yang sebagai anggota juga harus mendukung program-program yang akan dilakukan. Karena Bapak Ibu sekalian, yang pertama menyampaikan mewakili pemerintah daerah yang ada di Kota Solo. Tugas kita sebagai perantau pun dua, Pak. Yang pertama tentu kita berusaha dan membangun di daerah kita yang ada sekarang. Yang kedua kita tidak pilih tinggal di kampung atau lupa di kampung halaman. Jadi dua yang kita bangun. Tugas kita dua, Pak. Dan alhamdulillah boleh dilakukan di warga lebih baik. Jadi Bapak Ibu kalau ada nambah rasoki di rantau, jangan lupa untuk membangun kampung. Membangun itu dalam bentuk apa? Kok ada lahan kita yang kosong, jangan kita biar itu urusan anak di kampung. Jangan, kita harus turun berkontribusi supaya urusan di kampung itu lebih makmur. Karena kita sudah berada, kalau kita yang di Kerawang itu kanlah berada di daerah yang luas, di dataran yang luas. Kok pandanganlah agak lebih luas. Kita harus membangun kontribusi itu. Jadi itu harapan dari mewakili masyarakat Kota Solo Pak Haji kepada dosa kita yang ada di perantauan. Jangan lupa jauh, tapi itulah terlihat tidak ada yang lupa di kampung. Mulai dari makan gitu lah nampak. Rasul dosa kita yang ada di Karawang dan lupa di kampung. Namun tadi merasakan masakannya Bapak Ibu ini luar biasa. Biasa kalau kita acara-acara